Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Iwan Fahri selaku dosen dan pembimbing pada mata kuliah Komunikasi Bisnis, serta yang saya hormati teman-teman MBSE yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Gunawan Rosyadi NIM 163, yang kedua Anis Maufiroh NIM 179, dan yang ketiga yaitu Fajri Nurlaili NIM 190. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Maufiroh akan membacakan materi yang pertama dan yang kedua. Adapun materi yang pertama yaitu pengertian pesan persuasif komunikasi bisnis. Komunikasi persuasi menurut Larson yaitu adanya kesempatan yang sama untuk saling mempengaruhi, memberitahu audiens tentang tujuan persuasi, dan mempertimbangkan kehadiran audiens. Istilah persuasi bersumber dari bahasa Latin persuasion yang berarti membujuk, mengajak, atau merayu. Persuasi bisa dilakukan secara rasional dan secara emosional, biasanya menyentuh aspek afeksi, yaitu hal yang berkaitan dengan kehidupan emosional. Biasanya menyentuh aspek afeksi, yaitu hal yang berkaitan dengan kehidupan emosional seseorang. Melalui cara emosional, aspek simpati dan empati seseorang dapat digugah. Lalu, Schachter menjelaskan ada 2 jenis persuasif, yaitu persuasif sistematis atau systematic persuasion yang mengacu pada proses memberikan pengaruh melalui perubahan sikap atau keyakinan dengan basis pemikiran logika dan pemberian alasan. Sementara jenis kedua yaitu persuasi heuristik adalah proses persuasi yang dilakukan melalui perubahan berdasarkan penerapan kebiasaan dan emosional. Jadi kita dapat menyimpulkan apa sih itu pesan persuasif. Pesan persuasif merupakan proses pesan komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku seseorang, baik secara verbal maupun non-verbal. Selanjutnya yaitu saya akan membacakan materi perencanaan pesan-pesan persuasif. Persuasif merupakan suatu usaha mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan. Secara sederhana, persuasif yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan dengan cara yang membuat audiens atau pembaca atau pendengar merasa mempunyai pilihan dan membuatnya mereka setuju. Di dalam suatu organisasi, pesan-pesan persuasif dimaksudkan untuk menjual ide atau gagasan kepada orang lain, memberi saran agar prosedur operasional lebih efisien, mengumpulkan suatu dukungan dengan kegiatan tertentu, dan untuk meminta bantuan dana bagi pembiayaan suatu proyek tertentu. Adapun perencanaan pesan persuasif yaitu yang pertama analisis audiens. Analisis audiens itu penyampaian pesan-pesan persuasif yang terbaik adalah dengan menghubungkan satu pesan dengan minat dan hasrat audiens. Yang kedua yaitu pertimbangan perbedaan budaya, yaitu pemahaman terhadap perbedaan budaya yang ada bukan saja akan membantu Anda dalam memuaskan kebutuhan audiens, tetapi juga akan membantu bagaimana mereka memandang Anda. Cara memberikan persuasif untuk budaya yang berbeda akan berbeda pula. Yang ketiga yaitu memilih pendekatan organisasi. Dalam hal ini, Anda dapat menggunakan pendekatan tak langsung dalam menyampaikan pesan-pesan persuasif. Akan tetapi jika audiens objektif atau jika tahu bahwa mereka lebih suka mendengar pesan-pesan disampaikan secara segera, pendekatan organisasional yang tepat adalah pendekatan langsung. Yang selanjutnya adalah
mengembangkan pesan-pesan persuasif, yaitu 1. Menetapkan kredibilitas. Kredibilitas Anda ditentukan oleh sejauh mana tingkat kepercayaan dan keandalan Anda. Yang kedua, kerangka argumentasi. Ketika telah cukup mengumpulkan berbagai fakta, bukti, dan temuan lainnya, Anda telah siap membuat kerangka argumentasi. Yang ketiga, memilih data pemikat. Kebanyakan pesan-pesan persuasif menggunakan daya pemikat dengan logika dan daya pemikat dengan emosional untuk melakukan persuasi audiens. Selanjutnya, prinsip-prinsip penulisan komunikasi bisnis. 1. Prinsip pemaparan selektif. Prinsip ini menerangkan bahwa hukum pemaparan selektif. Prinsip pemaparan selektif ini mempunyai implikasi penting terhadap pembicaraan persuasif komunikator. Yang kedua, prinsip partisipasi khalayak. Persuasi akan paling berhasil bila komunikan berpartisipasi aktif dalam presentasi komunikator. Misalnya, dalam mengulang atau mengikhtisarkan apa yang disampaikan. Yang ketiga, prinsip inokulasi. Prinsip ini menjelaskan tentang menghadapi sasaran persuasi yang terinokulasi atau sasaran yang telah mengetahui posisi persuader dan telah menyiapkan berupa argumen untuk menentangnya. Yang keempat, prinsip besaran perubahan. Prinsip ini mengatakan bahwa semakin besar dan semakin penting perubahan yang diinginkan oleh persuader, maka semakin besar tantangan dan tugas mencapai tujuan persuasi. Selanjutnya yaitu menulis permintaan persuasif. Yang pertama, permintaan persuasif untuk tindakan. Pada kalimat pembuka, mulailah dengan kalimat yang mampu mengundang perhatian pembaca, yang menunjukkan bahwa Anda mengetahui sesuatu yang sangat diharapkan pembaca. Yang kedua, permintaan dan pengaduan persuasif untuk penyesuaian. Kebanyakan surat pengaduan dimulai dengan pernyataan pesan-pesan rutin. Kemudian, permintaan pesan-pesan penjualan dan permohonan dana. Yang pertama, perencanaan pesan-pesan penjualan. Salah satu tujuan ketika merencanakan pesan-pesan penjualan adalah untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh tentang produk Anda. Yang kedua, pengorganisasian dan komposisi pesan-pesan penjualan. A. Menarik perhatian para profesional menggunakan berbagai teknik untuk menarik perhatian audiens. B. Membangun minat. Dalam hal ini, Anda perlu melihat apa yang dilakukan oleh pesaing Anda, apa yang membedakan produk Anda dengan produk pesaing, dan apa yang paling diminati oleh pembeli. C. Meningkatkan hasrat. Untuk meningkatkan hasrat audiens, Anda dapat mengungkapkan manfaat utama bagi pembaca dalam kata-kata atau gambar, grafik, atau bagan yang lebih menarik. D. Memotivasi tindakan. Pilih media penyampaian surat penjualan kepada pembaca yang memungkinkan mereka memberikan tanggapan atas surat tersebut. Yang ketiga, perencanaan pesan-pesan permohonan bantuan dana. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan surat permohonan bantuan dana, yaitu Anda harus mampu menjelaskan kebutuhan secara spesifik. Tunjukkan kepada pembaca betapa pentingnya donasi yang Anda sumbangkan kepada pihak lain. Kemukakan secara jelas berapa jumlah donasi yang dibutuhkan dan jelaskan manfaat atau kegunaan donasi yang diberikan kepada pembaca.